Lumen nomor 11.946, 20 April 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Hari Raya Paskah. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 6 ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah Hari Raya Paskah, merayakan Kristus yang sudah bangkit dengan penuh sukacita. Dalam bacaan pertama, Kisah Para Rasul menampilkan khotbah Petrus. Katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Yesus yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa,
tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari terkasih, dalam bacaan pertama tadi, Petrus menegaskan bahwa dia dan para rasul adalah saksi dari kehidupan Yesus. Petrus dan rasul-rasul menjadi saksi bagaimana Yesus mengalami kesengsaraan sampai wafat di salib. Wafat Yesus di kayu salib bukanlah akhir dari perjuangan dan karya keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Putra. Sebaliknya, wafat Yesus menjadi cara Allah untuk menghancurkan maut dan mengalahkan kematian. Maut dan kematian tidak berkuasa atas diri Yesus. Buktinya, Yesus bangkit pada hari ketiga. Sementara dalam bacaan kedua, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah." Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Yesus dalam kemuliaan. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai ayat 9. Dikisahkan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur, dan ia melihatnya dan percaya. Saudara-saudari terkasih, peristiwa sengsara dan wafat Yesus meninggalkan banyak persoalan dan tantangan bagi para murid. Tuhan Yesus sendiri memang telah mengatakan dengan sangat jelas bahwa ia akan mengalami kesengsaraan, mati, dan bangkit. Bahkan
Tuhan Yesus mengulang pesan yang sama sampai 3 kali dan dalam waktu yang berbeda. Namun, rupanya para rasul lebih terbuai dan terpesona oleh berbagai keajaiban dan mujizat yang Yesus lakukan. Mereka tidak siap berpisah dengan Yesus. Namun, rencana Allah harus tetap terlaksana. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus menjadi Allah untuk menyatakan pada para rasul bahwa Yesus hidup. Dengan adanya fakta bahwa Yesus bangkit dan hidup, maka kita semua mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Yesus bukan manusia biasa. Yesus adalah Allah menjelma menjadi manusia. Yesus dapat kita andalkan. Perkataan Yesus benar. Kita pun diundang untuk bangkit bersama dengan Yesus dari semua kepurukan hidup kita. Kita juga diundang untuk berjalan bersama Yesus yang bangkit. Selamat Hari Raya Paskah. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah kita sudah menyadari bahwa kebangkitan Yesus dari alam maut membuka jalan bagi kita menuju kehidupan yang kekal bersama Dia? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bergembira dan bersukacita atas peristiwa kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu telah meneguhkan iman kami bahwa kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, kematian menjadi jalan menuju hidup kekal. Maka, bantulah untuk bangkit menjadi manusia baru. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.